Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Manfaat Alam Kehidupan bersama Kak Prans. Berbicara tentang Nabi, ada salah satu Nabiullah yaitu Nabi Nuh yang terkenal di urutan ketiga di antara 25 Nabi yang populer setelah Nabi Adam dan Nabi Idris. Sebelum terjadinya banjir besar, Allah memerintahkannya membuat bahtera besar untuk menyelamatkan pengikut-pengikutnya yang percaya kepada Nabi Nuh. Nah, sampai dengan sekarang hampir seluruh ilmuwan di dunia meneliti di mana bahtera Nabi Nuh. Penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang diklaim sejumlah ilmuwan dan penelitian menarik perhatian banyak pihak, apalagi kisah bahtera yang legendaris ini diceritakan dalam Taurat, Alkitab, dan Al-Quran, sehingga berita penemuan fosil kapal Nabi Nuh memiliki daya tarik yang kuat. Salah satu klaim penemuan fosil kapal Nabi Nuh yang menarik perhatian datang dari Noah Ark Ministries International, disingkat NAMI, pada 25 April 2010. Seseorang yang bernama Yan Win Cheng, salah satu dari 6 anggota NAMI saat konferensi pers Hong Kong, mengatakan telah menemukan sisa fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat, Provinsi Agri sebelah timur Laut Turki. 99,9% yakin bahwa struktur kayu ditemukan di ketinggian 12.000 kaki dan dengan setara 3.658 meter dan berusia 4.800 tahun adalah bahtera Nabi Nuh. Nama Gunung Ararat disebutkan dalam Taurat dan Alkitab sebagai tempat terakhir bahtera Nabi Nuh berhenti setelah mengarungi banjir dahsyat selama 40 hari 40 malam. Jadi bisa dipahami jika banyak penelitian yang tertarik menelusuri keberadaan bahtera Nabi Nuh di gunung berapi yang bertutup salju puncaknya itu. Yan Win Cheng dan tim dari NAMI bukan yang pertama mengklaim menemukan fosil kapal Nabi Nuh di Gunung Ararat. Sebelumnya sudah ada lusinan ilmuwan dan orang yang mengklaim telah menemukan fosil kapal Nabi Nuh. Sebelumnya 40 tahun yang lalu ada Violet M. Cummings, seorang penulis beberapa buku tentang bahtera Nabi Nuh, diantaranya Fabel dan Fakta. Melalui buku dan film Search of North tahun 1976, dia mengklaim bahwa bahtera Nabi Nuh ditemukan di Gunung Ararat, Turki. Pada Februari 1993, CBS menayangkan acara primetime 2 jam berjudul Penemuan Luar Biasa Bahtera Nabi Nuh. Pada Maret 2006, ada tim peneliti menemukan formasi batuan di Gunung Ararat yang mungkin menyerupai bahtera besar hampir tertutup es glasial. Kemudian Juni 2006, tim arkeolog dari Bible Archaeology Search and Exploration Institute mengklaim menemukan formasi batuan lain yang mungkin adalah bahtera Nabi Nuh. Namun lokasinya bukan di Turki. Gunung Ararat yang dimaksud pegunungan Elbrus Iran yang memiliki ketinggian 3.962 meter atau setara dengan 13.000 kaki. Meskipun menarik perhatian, namun klaim tersebut secara ilmiah masih dianggap secara skeptis. Misal Young menolak untuk mengungkapkan lokasi penemuan fosil kapal Nabi Nuh dan malah merahasiakannya. Kayu yang diduga berusia 5.000 tahun juga tidak tersedia untuk pengujian independen. Ini tentu saja pada dasarnya tidak ilmiah, sebab agar klaim dapat dibuktikan, bukti tersebut harus dipresentasikan kepada ilmuwan lain untuk ditinjau oleh rekan sejawatnya. Apalagi secara ilmiah, agak sulit dimengerti bagaimana sebuah bahtera besar berakhir di atas gunung secara tingginya 3.685 meter. Laman Lippes Science menyebut fenomena ini dengan istilah pareidolia, yaitu kecenderungan melihat wajah atau pola pada suatu benda mati. Contoh mudah, kita pernah mengalami melihat awan yang seolah berbentuk sayap malaikat. Dengan konteks ini, bentuk Gunung Ararat ini terlihat sebagai wujud dari bahtera Nabi Nuh. Namun laman Daily Sabah memiliki sudut pandang yang berbeda tentang disebutkan bahwa bahtera Nabi Nuh berhenti di Gunung Mengutip dari Al-Quran pada surat manuskrip Babilonia kuno mengungkap kisah banjir besar mirip bahtera Nabi Nuh. Nama gunung atau Bukit Khudi adalah sebuah gunung di distrik Bohtan, Turki yang berbatasan dengan Irak dan Suriah. Gunung setinggi 2.144 meter ini paling cocok untuk didarati kapal dan dekat dengan tempat tinggal Nabi Nuh. Dikisahkan bahwa merpati yang dikirim Nabi Nuh untuk melihat apakah banjir telah berakhir kembali dengan membawa ranting zaitun di mulutnya. Dan ini sesuai dengan lokasi kebun zaitun di barat daya Gunung Khudi. Berbeda dengan lereng Gunung Ararat di Turki yang tingginya 5.137 meter, tidak ada pohon zaitun maupun pohon lain karena dingin tertutup salju.
Nah teman-teman, semoga artikel ini bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Terlepas dari apapun yang ditemukan para ilmuwan tersebut, kita sebagai umat Islam wajib mengimani yang tertulis di Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah selalu melindungi kita dari segala kejahatan. Jangan lupa tersenyum hari ini, tegakkan sholat 5 waktu, dan Kak Pras pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.